Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang mereka bangga bersanding di pelaminan setelah mengkhianatiku. Kuikhlaskan calon suamiku dinikahi sahabatku. Namun seketika tangis mereka pecah berderai saat identitas asli ayahku yang sebenarnya terungkap. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma melati yang merebak di sepanjang koridor gedung pertemuan itu biasanya mendatangkan kebahagiaan bagi siapapun yang menghirupnya. Namun bagiku, Dinda, wewangian itu terasa seperti kabut tipis yang perlahan menyumbat jalan napas. Hari ini, gedung mewah di pusat kota ini menjadi saksi sebuah perhelatan akbar. Dua nama terukir indah dengan tinta emas di papan ucapan selamat. Bramasta O Amalia. Bram adalah lelaki yang hingga 3 bulan lalu masih memanggilku dengan sebutan calon istri. Pria yang bersamaku merancang masa depan sejak masa kuliah. Sementara Amalia, dia adalah sahabat yang berbagi tawa, air mata, bahkan rahasia terkecil dalam hidupku. Hari ini, mereka berdiri bersama di pelaminan, saling melempar senyum penuh kebanggaan. Seolah-olah kebahagiaan yang mereka bangun di atas hancurnya hatiku adalah sebuah piala kemenangan. Aku berdiri di dekat pilar besar, mengenakan kebaya satin berwarna pastel yang bersahaja. Tidak ada air mata. Air mataku sudah habis berbulan-bulan lalu saat mendapati mereka berbagi kemesraan di belakangku. Ketika pengkhianatan itu terungkap, ego dan amarah sempat menguasai dadaku. Namun, ada satu titik di mana aku memilih berhenti. Aku memilih mengikhlaskan Bram untuk dinikahi oleh sahabatku sendiri. Aku tidak ingin mempertahankan pria yang hatinya telah berpaling, dan aku tidak ingin menggenggam persahabatan yang sejak awal ternyata palsu. Kau benar-benar datang, Dinda. Sebuah suara lembut namun syarat akan nada kemenangan menyapa telingaku. Aku menoleh. Amalia berdiri di sana bersama Bram. Mereka baru saja turun dari pelaminan untuk menyapa beberapa tamu VIP di area bawah. Gaun pengantin Amalia begitu megah, bertabur payak kristal yang berkilauan di bawah lampu kristal gedung. Senyumnya mengembang sempurna, memperlihatkan rona bahagia seorang wanita yang merasa telah memenangkan segalanya. Tentu saja, Amalia, aku sudah berjanji akan hadir, bukan? Jawabku dengan nada selembut mungkin, menjaga agar ketenanganku tidak terusik. Bram sedikit menggeser posisinya, berdiri agak di depan Amalia seolah ingin melindunginya dari tatapan mataku. Tatapan Bram dingin, ada sedikit rasa bersalah yang terkubur dalam-dalam di balik keangkuhannya. Terima kasih sudah datang, Dinda. Kami menghargai keikhlasanmu. Sudahlah, masa lalu tidak perlu dibahas lagi. Kami berharap kamu juga bisa segera menemukan jalan bahagiamu sendiri, seperti kami. Ucap Bram, nadanya terdengar seperti seorang pelindung yang bijaksana, padahal dia adalah pelaku utama yang mematahkan janjinya. Aku hanya tersenyum tipis. Mereka mengira ketenanganku adalah bentuk kekalahan. Mereka bangga bersanding di pelaminan itu, merasa bahwa mereka adalah pemenang dari drama kehidupan ini, sementara aku hanyalah penonton yang malang dan tersisih. Tiba-tiba, suasana riuh di dalam gedung perlahan menyurut. Keheningan yang janggal mulai merayap dari arah pintu masuk utama. Beberapa pengawal berbadan tegap dengan setelan jas hitam legam tampak membuka jalan. Di belakang mereka, berjalan seorang pria parubaya dengan langkah yang begitu berwibawa. Garis wajahnya tegas. Rambutnya yang mulai memutih justru menambah kesan karismatik dan penuh kuasa. Beliau mengenakan setelan formal yang dirancang khusus, memancarkan aura yang membuat siapapun di dalam ruangan itu menunduk hormat tanpa sadar. Bram dan Amalia seketika menahan napas. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah mereka. Itu, Bapak Hutomo, pemilik Tunggal Mahakarya Group. Bisik Bram dengan suara bergetar. Tangannya yang menggenggam jemari Amalia seketika berkeringat. Sebagai seorang manajer muda di salah satu anak perusahaan properti, Bram tahu persis siapa pria itu. Pria itu adalah sosok mistis di dunia bisnis, sang konglomerat yang investasinya menentukan hidup matinya ratusan perusahaan di negeri ini, termasuk perusahaan tempat Bram bekerja yang saat ini sedang berada di ambang kebangkrutan dan sangat membutuhkan suntikan dana dari Mahakarya Group.
Amalia pun tampak gugup. Dia tahu betul bahwa keluarga Bram telah berbulan-bulan mencoba mencari akses untuk sekadar bertemu dan menyerahkan proposal kerjasama kepada pria parubaya tersebut. Namun selalu ditolak oleh sekretarisnya. Pria parubaya itu berjalan lurus melewati deretan tamu yang membungkuk hormat. Langkah kakinya yang mantap terdengar berirama di atas lantai marmer. Arah jalannya bukan menuju panggung utama, bukan pula menuju kursi VIP yang telah disediakan oleh panitia. Langkahnya berhenti tepat di depanku. Suasana gedung seketika hening total. Bahkan alunan musik latar pun seolah mengecil. Bram dan Amalia mematung, menatap dengan mata terbelalak penuh ketidakpercayaan. Pria berwibawa itu menatapku. Perlahan senyum hangat dan penuh kasih sayang yang belum pernah diperlihatkannya kepada publik merekah di wajahnya. Beliau mengulurkan tangannya, mengusap lembut bahuku dengan penuh perlindungan. "Maafkan ayah, Dinda. Ayah sedikit terlambat karena harus menyelesaikan beberapa urusan administrasi pemindahan seluruh aset utama Mahakarya Group atas namamu," ucap pria itu dengan suara yang berat namun terdengar jelas ke penjuru ruangan yang sunyi. "Boom," kata ayah, yang meluncur dari bibir sang konglomerat seperti hantaman guntur di siang bolong bagi Bram dan Amalia. Seketika itu juga, tangis Amalia pecah berderai. Tubuhnya bergetar hebat hingga dia harus berpegangan pada lengan Bram yang kini wajahnya telah pucat pasi bagai kehilangan seluruh darahnya. Mereka berdua menyadari satu kenyataan pahit yang terlambat. Wanita yang selama ini mereka remehkan, yang mereka hianati karena dianggap tidak memiliki latar belakang keluarga yang mapan, ternyata adalah putri tunggal pewaris tahta kerajaan bisnis terbesar di negeri ini. Namun, mereka belum tahu satu hal. Identitas ayahku bukanlah satu-satunya rahasia yang tersimpan di hari pernikahan ini. Ada sebuah plot twist lain yang sedang berjalan di balik layar. Sebuah kejutan yang akan mengubah penyesalan mereka menjadi ketakutan yang sesungguhnya. Keheningan di dalam gedung itu terasa begitu mencekam. Jeritan tangis Amalia yang pecah berderai menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian, bersahut-sahutan dengan bisik-bisik tertahan dari para tamu undangan. Aku, Dinda, masih berdiri dengan tegak di samping ayah, Bapak Hutomo. Aku bisa merasakan kehangatan dari telapak tangan ayah yang menggenggam jemariku. Sebuah kekuatan nyata yang selama bertahun-tahun ini sengaja disembunyikannya dariku atas permintaanku sendiri. Ya, aku yang meminta kepada ayah untuk merahasiakan siapa beliau sebenarnya sejak aku kuliah. Aku hanya ingin menjalani hidup sebagai wanita biasa. Ingin dicintai dengan tulus tanpa embel-embel harta dan kekuasaan. Sialnya, ujian kesederhanaan itu justru mengantarkanku pada pengkhianatan Bram dan Amalia. Mereka mengira aku hanyalah gadis yatim piatu sebatang kara yang menumpang hidup di kota besar. Bapak Hutomo. Bram akhirnya bersuara, meskipun suaranya terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Kakinya tampak lemas, seolah seluruh tenaganya telah menguap ke udara. "Dinda, kamu anak dari..." Bram tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Tatapannya beralih antara aku dan ayah dengan pancaran mata yang dipenuhi penyesalan mendalam. Aku tahu apa yang ada di dalam benak Bram saat ini. Perusahaan tempatnya bekerja, yang juga milik keluarga besarnya, sedang berada di ujung tanduk. Alasan utama dia mendekati dan menikahi Amalia adalah karena ayah Amalia berjanji akan membantu menjembatani pertemuan dengan pihak Mahakarya Group. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Pria itu membuang kunci pintu utamanya demi mendapatkan ketukan di pintu belakang yang terkunci rapat. Ayah tidak menatap Bram ataupun Amalia. Pandangannya tetap tertuju kepadaku, penuh dengan kelembutan seorang ayah yang tak tega melihat putrinya disakiti. "Dinda, mobil di luar sudah siap. Ayah rasa tugasmu untuk menyaksikan dan mengikhlaskan mereka sudah selesai. Mari kita pulang," ucap ayah dengan nada yang sangat sopan namun tegas, bergema di antara dinding-dinding gedung mewah itu. "Tunggu, Dinda. Tolong dengerin aku dulu." Amalia tiba-tiba melepaskan pegangannya dari lengan Bram. Dengan gaun pengantinnya yang menjuntai berat, dia melangkah tertatih-tatih mendekatiku. Air matanya menghapus riasan wajahnya yang mahal, menyisakan coretan hitam maskara di pipinya. "Dinda, maafkan aku. Aku benar-benar nggak tahu. Kita kan sahabat sejak lama. Tolong jangan hancurkan keluargaku."
Aku menatap Amalia dengan tenang. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap. Tidak ada pula niat untuk membalas makian mereka di masa lalu. Aku sudah mengikhlaskan Bram untukmu, Amalia. Pernikahan kalian sah. Dan aku mendoakan yang terbaik. Aku tidak akan menghancurkan apapun. Jawabku lirih namun mantap. Tapi perusahaan keluarga Bram dan kerjasama dengan Mahakarya Group. Setelah Bram ikut melangkah maju dengan wajah memelas, menanggalkan semua keangkuhan yang beberapa menit lalu dia pamerkan di atas pelaminan. Saat itulah, sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyuman tipis yang menyimpan sebuah rahasia besar. Inilah plot twist yang sesungguhnya, yang bahkan belum disadari oleh Bram maupun Amalia. Mereka mengira keputusanku untuk hadir dan diam selama ini adalah karena aku pasrah. Mereka juga mengira kedatangan ayah ke sini adalah untuk melakukan balas dendam korporat dengan cara membatalkan investasi. Bram, panggilku dengan suara yang sangat tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang investasi Mahakarya Group ke perusahaan keluargamu. Ayahku tidak akan membatalkannya. Mendengar ucapanku, sebersit harapan instan muncul di mata Bram. Wajahnya yang pucat perlahan mulai kembali berwarna. Benarkah, Dinda? Kamu mau memaafkan kami dan melanjutkan investasi itu? Tanyanya tidak sabaran. Aku menggelengkan kepala perlahan. Bukan aku yang memaafkan, Bram. Dan investasi itu memang tidak dibatalkan karena kontraknya sudah ditandatangani secara sah sejak 2 hari yang lalu. Hangse. Aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan detak jantung mereka berpacu lebih cepat di dalam keheningan yang kembali mencekam. Hanya saja, seperti yang ayah katakan tadi, seluruh aset utama Mahakarya Group, termasuk saham mayoritas yang baru saja dibeli dari perusahaan keluargamu, telah dialihkan sepenuhnya atas namaku. Mulai hari ini, detik ini, akulah pemilik sah dan pemegang kendali penuh atas perusahaan tempatmu bekerja, Bram. Mata Bram membelalak sempurna, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya mendadak kaku bak patung batu. Artinya, lanjutku sambil menatap lurus ke dalam manik matanya. Kamu dan istrimu tidak sedang menghadapi ancaman kebangkrutan. Kamu tetap memiliki pekerjaanmu. Namun mulai besok pagi, kamu harus bersiap-siap, karena posisi jabatanmu, laporan keuanganmu, dan seluruh kariermu di perusahaan itu, berada sepenuhnya di bawah keputusan dan tanda tanganku sebagai atasan tertinggimu. Tangis Amalia yang sempat mereda kini kembali pecah. Bahkan lebih histeris dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa mulai hari ini, kehidupan rumah tangga yang baru saja dia bangun bersama Bram tidak akan pernah tenang. Mereka tidak hancur oleh kemiskinan, melainkan oleh bayang-bayang kehadiran diriku yang kini berada jauh di atas mereka, memegang kendali penuh atas masa depan finansial dan karir suaminya. Ayah tersenyum bangga melihat ketenanganku. Beliau kemudian merangkul pundakku, berbalik, dan menuntun langkahku berjalan meninggalkan area pelaminan. Kami berjalan melewati karpet merah yang panjang, meninggalkan sepasang pengantin yang kini terduduk lemas di lantai gedung pernikahan mereka sendiri, meratapi nasib dan penyesalan yang akan menghantui setiap detik sisa hidup mereka. Gedung pernikahan yang megah itu akhirnya tertinggal di belakang. Di dalam mobil sedan mewah yang membawaku membelah jalanan kota, keheningan terasa begitu menenangkan. Aku, Dinda, menyandarkan kepala pada jok kulit yang empuk, menatap keluar jendela menyaksikan lampu-lampu jalanan yang mulai menyala satu persatu. Di sampingku, ayah masih setia menggenggam jemariku, memberikan kehangatan yang selama ini kurindukan. Kamu luar biasa, Dinda. Ayah bangga melihat cara kamu menghadapi mereka tadi. Tenang, anggun, namun mematikan. Ucap ayah memecah keheningan dengan nada suara yang penuh kehangatan. Aku menoleh dan tersenyum tipis. Semua ini berkat didikan ayah. Jika aku membalas mereka dengan kemarahan atau makian di depan umum, aku tidak ada bedanya dengan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa roda kehidupan itu berputar, dan kini kendali roda itu ada di tangan kita. Ayah mengangguk setuju. Kendaraan terus melaju menuju kediaman utama keluarga Hutomo, sebuah rumah yang selama bertahun-tahun ini sengaja tidak pernah kukunjungi demi menjaga rahasiaku. Malam itu, sesampainya di rumah, aku tidak langsung beristirahat. Di dalam ruang kerja ayah yang bernuansa kayu klasik,
sebuah map tebal berwarna hitam sudah tergeletak di atas meja. Map itu berisi seluruh data mengenai Arkana Property, perusahaan keluarga Bram tempat ia meniti karir, yang kini telah resmi menjadi bagian dari Mahakarya Group. Aku membuka lembar demi lembar berkas tersebut. Di sana tertera nama Bramasta sebagai kepala manajer pemasaran. Jabatannya cukup tinggi untuk pria seusianya. Sebuah posisi yang didapatkannya bukan hanya karena kemampuan, melainkan juga karena pengaruh keluarganya. Namun, ada satu hal yang menarik perhatianku. Laporan keuangan 3 bulan terakhir menunjukkan adanya selisih dana yang cukup besar pada proyek pembangunan kawasan hunian di wilayah barat. Ada yang menarik, sayang? Tanya ayah yang berjalan mendekat sambil membawa secangkir teh hangat untukku. Sangat menarik, ayah. Jawabku sambil mengetuk-ngetukkan jemari di atas berkas laporan keuangan tersebut. Bram tampaknya terlalu percaya diri. Dia mengira perusahaan ini akan selalu aman di bawah perlindungan nama besar keluarganya. Ada beberapa transaksi janggal yang ditandatanganinya tepat 1 bulan lalu, saat dia sedang gencar-gencarnya mempersiapkan pesta pernikahan mewahnya dengan Amalia. Sebuah senyuman misterius kembali terukir di wajahku. Ini adalah celah baru. Plot twist yang sesungguhnya belum selesai di gedung pernikahan tadi. Bram mengira dia hanya akan menghadapi mantan kekasihnya sebagai seorang atasan baru yang sentimental. Dia tidak pernah menduga bahwa aku akan masuk ke perusahaannya bukan untuk membawa dendam pribadi, melainkan untuk menegakkan keadilan profesional yang bisa berdampak hukum bagi dirinya. Keesokan harinya, suasana di kantor pusat Arkana Property tampak sangat tegang. Kabar mengenai apa yang terjadi di pesta pernikahan Bram dan Amalia telah menyebar bagai api di tengah ilalang kering. Desas-desus tentang identitas asli putri konglomerat Mahakarya Group yang ternyata adalah mantan kekasih sang manajer pemasaran menjadi buah bibir di setiap sudut ruangan, mulai dari ruang pantry hingga kubikel para staf. Tepat pukul 9 pagi, aku melangkah masuk melalui pintu utama gedung kantor tersebut. Tidak ada lagi kebaya bersahaja atau tatapan sayu wanita yang tersakiti. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer formal berwarna hitam pekat yang dipadukan dengan kemeja putih bersih. Rambutku diikat rapi ke belakang, memancarkan kesan wanita karir yang tegas dan mandiri. 2 orang sekretaris senior dan 3 pengawal pribadi berjalan di belakangku, mengiringi setiap langkahku menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Di dalam ruang rapat, seluruh jajaran direksi telah duduk dengan rapi, termasuk Bram. Saat aku melangkah masuk, pandangan kami saling bertemu. Wajah Bram tampak sangat kuyu. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, pertanda dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika aku duduk di kursi utama di ujung meja panjang, kursi yang menandakan kekuasaan tertinggi, Bram tampak menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya gemetar kecil saat aku meletakkan map hitam yang kubaca semalam di atas meja. Selamat pagi, semuanya. Sapaku dengan kalimat yang sangat sopan dan tenang, menyapa seluruh jajaran direksi dengan profesionalisme tinggi. Saya Dinda Hutomo, mewakili Mahakarya Group sebagai pemilik saham mayoritas yang baru di Arkana Property. Mulai hari ini, saya yang akan memimpin jalannya evaluasi dan restrukturisasi perusahaan. Seluruh ruangan mengangguk hormat, kecuali Bram yang hanya bisa menunduk dalam-dalam. Sebagai langkah awal, lanjutku, suaraku terdengar begitu renyah namun dingin di dalam ruangan yang ber-AC itu. Saya ingin meminta kejelasan mengenai laporan keuangan proyek hunian wilayah barat. Khususnya, dokumen anggaran yang dikeluarkan pada tanggal 14 bulan lalu. Aku sengaja menjeda kalimatku, membiarkan keheningan mendominasi ruangan selama beberapa detik. Tatapanku terkunci lurus pada Bram. Manajer pemasaran, Saudara Bramasta. Panggilku dengan intonasi yang lembut namun syarat akan penekanan. Bisa Anda berdiri dan menjelaskan kepada saya, kemana perginya dana operasional sebesar 2 miliar rupiah yang mengalir ke rekening vendor fiktif dengan tanda tangan persetujuan Anda? Mendengar pertanyaan itu, Bram seketika mendongak dengan wajah yang memucat pasi. Disinilah permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kejutan yang kupersiapkan untuknya jauh lebih besar daripada sekadar penurunan jabatan. Ini adalah awal dari pembongkaran topeng sucinya yang selama ini dia banggakan di hadapan Amalia dan keluarga besarnya. Pertanyaan yang kulontarkan bagaikan hantaman gada berat yang meruntuhkan seluruh sisa-sisa keberanian Bram.
Ruang rapat yang luas itu seketika menjadi sehening kuburan. Semua mata kini tertuju pada Bram, menuntut penjelasan atas tuduhan penyalahgunaan dana yang baru saja kusampaikan. Bram mencoba berdiri, namun lututnya tampak begitu lemas hingga ia harus bertumpu pada pinggiran meja kayu jati di depannya. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja kerjanya yang rapi. Itu. Mohon maaf, Ibu Dinda. Suara Bram bergetar hebat, bahkan sebutan ibu yang keluar dari mulutnya terdengar begitu asing dan dipaksakan. Dana tersebut digunakan untuk keperluan promosi awal luar ruangan. Vendor yang kami tunjuk sudah melalui proses kurasi. Aku, Dinda, tidak mengalihkan pandanganku barang sedetik pun darinya. Aku membuka map hitam di hadapanku dengan gerakan yang sengaja diperlambat, menciptakan ketegangan psikologis yang semakin menyiksa batinnya. Aku mengambil selembar kertas dokumen resmi yang telah dilegalisasi oleh auditor independen pilihan ayah. Kurasi, Saudara Bram? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, bahkan cenderung lembut. Namun justru kelembutan itulah yang membuatnya kian terpojok. Jika memang sudah dikurasi, mengapa alamat kantor vendor tersebut merujuk pada sebuah ruko kosong yang sudah tidak beroperasi sejak 2 tahun lalu? Dan mengapa pemilik rekening dari vendor fiktif tersebut terdaftar atas nama Amalia, wanita yang kemarin baru saja resmi menjadi istri Anda? Bisik-bisik seketika berdengung di dalam ruangan. Para direksi senior saling berpandangan dengan wajah tegang. Tindakan Bram bukan lagi sekadar kelalaian administrasi, melainkan sebuah tindakan penyelewengan dana yang sistematis dan melanggar hukum. Bram menyalahgunakan wewenangnya demi membiayai gaya hidup dan pernikahan mewahnya bersama Amalia, menggunakan uang perusahaan dengan asumsi bahwa status keluarganya sebagai pemilik saham minoritas akan bisa menutupi borok tersebut. Dinda, tolong, bisik Bram lirih, melupakan formalitas rapat untuk sejenak demi memohon iba. Matanya memancarkan keputusasaan yang teramat sangat. Dia tahu betul bahwa dengan posisiku sekarang, aku bisa menjebloskannya ke dalam penjara hanya dengan satu jentikan jari. Aku menutup map hitam itu dengan ketukan yang tegas. Di dalam ruangan ini, nama saya adalah Dinda Hutomo, pimpinan Anda. Mohon jaga profesionalisme Anda, Saudara Bramasta. Aku kemudian mengalihkan pandangan kepada kepala divisi hukum yang duduk tidak jauh dari kursi utamaku. Pak Baskoro, tolong siapkan seluruh dokumen terkait kasus ini. Berikan waktu kepada Saudara Bramasta selama 24 jam untuk mengembalikan seluruh dana tersebut secara utuh ke kas perusahaan. Jika dalam waktu yang ditentukan dana tidak kembali, kita akan menyerahkan berkas ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Baik, Ibu Dinda. Segera kami proses, jawab Pak Baskoro dengan tegas. Bram terduduk lemas di kursinya. Wajahnya yang semula penuh kebanggaan saat bersanding di pelaminan kini telah kehilangan seluruh harga dirinya. Dia mengira aku datang ke perusahaannya untuk menjadi bos yang kejam dan penuh dendam yang bisa dia lawan dengan opini publik. Namun ternyata, aku menghadapinya dengan hukum dan bukti-bukti nyata yang tak terbantahkan. Sore harinya, setelah jam kantor usai, aku masih berada di ruangan baruku yang luas, menatap pemandangan kota dari balik dinding kaca besar. Pintu ruanganku tiba-tiba diketuk secara tergesa-gesa. Sekretarisku masuk dengan wajah ragu. Mohon maaf, Ibu Dinda. Di luar ada Ibu Amalia, istri dari Pak Bramasta. Beliau menangis dan memaksa ingin bertemu dengan Ibu. Apakah diperbolehkan masuk? Aku menghela napas perlahan. Biarkan dia masuk. Pintu terbuka, dan Amalia melangkah masuk dengan penampilan yang jauh berbeda dari kemarin. Tidak ada lagi gaun pengantin megah bertabur kristal. Hari ini dia mengenakan pakaian biasa. Matanya bengkak dan sembab. Sisa-sisa tangisan semalam tampaknya belum mengering. Begitu pintu di belakangnya tertutup, dia langsung berjalan mendekat dan bersimpuh di dekat kursiku. Dinda, aku mohon, kasihanilah kami. Ratap Amalia dengan suara parau. Bram pulang ke rumah dengan keadaan hancur. Dia bercerita tentang uang 2 miliar itu. Dinda, uang itu sudah habis untuk membayar sewa gedung pernikahan kemarin, gaun yang aku pakai, dan catering mewah. Kami tidak punya uang sebanyak itu untuk dikembalikan dalam waktu 1 hari.
Aku memandang sahabat masa laluku itu dari atas kursiku. Rasa iba sempat terlintas. Namun logika dan rasa keadilan di dalam dadaku jauh lebih kuat. Amalia, berdirilah. Jangan merendahkan dirimu seperti ini. Ucapku dengan kalimat yang tetap sopan, memintanya bangkit secara terhormat. Amalia bangkit sambil sesenggukan, menghapus air matanya dengan tisu yang basah. Dinda, kamu kan sudah mengikhlaskan Bram untukku. Kamu bilang kamu tidak dendam. Tapi kenapa kamu setega ini menghancurkan masa depan suamiku di hari pertama kamu memimpin? Aku tersenyum tipis, menatap lurus ke dalam matanya yang dipenuhi kepanikan. Kamu salah, Amalia. Bukan aku yang menghancurkan masa depan suamimu. Bram sendiri yang menghancurkannya dengan keserakahan dan rasa tidak bersyukurnya. Aku mengikhlaskan Bram untukmu. Itu benar. Tapi keikhlasan terhadap sebuah pengkhianatan tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum dari sebuah kejahatan. Aku berjalan mendekati meja kerjaku, mengambil ponsel, lalu memperlihatkan sebuah notifikasi pesan yang baru saja masuk dari tim audit internal Mahakarya Group kepada Amalia. Di layar tersebut tertera sebuah laporan baru yang jauh lebih mengejutkan. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, Amalia. Ucapku dengan suara yang merendah, membiarkan plot twist berikutnya perlahan merayap ke dalam pikirannya. Uang 2 miliar itu ternyata bukan satu-satunya dana yang mengalir ke rekening pribadimu. Audit kami menemukan ada aliran dana lain yang jauh lebih besar, yang dikirim oleh Bram bahkan sejak setahun lalu, saat dia masih berstatus sebagai calon suamiku. Dan tebak, untuk apa dana itu digunakan? Amalia seketika menghentikan tangisnya. Wajahnya menegang, menyadari bahwa rahasia terdalam yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang, termasuk dari keluarganya sendiri, kini berada di ambang kehancuran di tangan wanita yang pernah mereka hianati. Ruangan itu mendadak terasa begitu dingin. Amalia mematung di tempatnya berdiri, bahkan embusan napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Matanya yang sembab kini melebar, memancarkan ketakutan yang jauh lebih besar daripada saat dia meratapi nasib karir suaminya beberapa menit lalu. Aku, Dinda, tetap berdiri dengan tenang di hadapannya, menggenggam ponsel yang layarnya masih menampilkan grafik aliran dana hasil temuan tim audit kepercayaan ayah. Aku melangkah perlahan mengitari meja kerja, mendekati Amalia yang kini tampak seperti sehelai daun kering yang siap luruh akibat embusan angin. Dinda, apa maksudmu? Aliran dana apa lagi? Suara Amalia terdengar sangat lirih, nyaris seperti bisikan yang bergetar. Dia mencoba membangun benteng pertahanan di wajahnya, namun gestur tubuhnya yang gelisah, kedua tangannya yang meremas ujung baju dengan erat, tidak bisa membohongi mataku. Aku menggeser layar ponsel, menampilkan rincian transaksi tertanggal belasan bulan lalu. Setahun yang lalu, Amalia. Saat itu, aku dan Bram baru saja mengumumkan rencana pertunangan kami kepada teman-teman kuliah kita. Di bulan yang sama, ada aliran dana sebesar 500 juta rupiah yang keluar dari rekening operasional Arkana Property, ditandatangani oleh Bram, dan masuk ke sebuah rekening atas nama perusahaan kosmetik lokal skala kecil. Pemilik saham tunggal dari perusahaan kosmetik itu adalah kamu. Amalia menelan ludah dengan susah payah. Itu investasi pribadi Bram untuk bisnis kosmetikku. Apa salahnya? Dia menggunakan uangnya sendiri. Kilah Amalia, mencoba mencari celah untuk membela diri. Uangnya sendiri. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang syarat akan rasa prihatin atas kepicikan berpikir mereka. Amalia, mari kita bicara dengan logika yang sehat. Setahun lalu, Bram belum menjabat sebagai kepala manajer pemasaran. Gaji bulanannya saat itu tidak akan mungkin cukup untuk memberikan investasi sebesar 500 miliar rupiah dalam sekali transaksi. Uang itu adalah uang muka dari proyek pengadaan bahan baku yang sengaja dia markup. Dia mencuri uang perusahaan untuk memodali bisnismu. Aku menjeda kalimatku, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam benaknya. Dan yang lebih menarik, lanjutku dengan nada suara yang tetap sopan namun menusuk tepat ke pusat rahasianya. Investasi itu tidak pernah tercatat sebagai utang piutang atau kerjasama resmi. Di dalam dokumen internal yang dibuat Bram, dana itu ditulis sebagai dana taktis kedutaan.
Kalian berdua sudah bekerja sama melakukan penggelapan uang jauh sebelum kalian memutuskan untuk mengkhianatiku secara terang-terangan di pelaminan. Air mata Amalia kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata keputusasaan karena kedoknya telah dikuliti habis. Dia menyadari bahwa statusnya kini bukan lagi sekadar seorang istri yang terancam ikut menderita karena ulah suaminya, melainkan dia adalah kaki tangan, seorang penadah dana korporasi yang secara hukum memiliki andil sama besarnya dengan Bram. Dinda, tolong aku. Aku mohon. Amalia kembali mendekat. Jemarinya yang gemetar mencoba menyentuh ujung blazer hitam yang kukenakan. Namun aku melangkah mundur satu langkah secara anggun, menjaga jarak profesional di antara kami. Kalau hal ini sampai ke media, bisnis kosmetik yang baru kurintis akan hancur. Nama baik keluargaku juga akan tercoreng. Ayahku punya penyakit jantung. Dinda, beliau tidak akan kuat menahan malu jika melihat putrinya memakai baju tahanan. Mendengar nama ayahnya disebut, hatiku sedikit bergetar. Aku adalah seorang putri yang sangat menyayangi ayahnya. Jadi aku tahu persis bagaimana rasanya ingin melindungi orang tua. Namun, aku juga tahu bahwa keadilan tidak boleh tebang pilih hanya karena alasan sentimental. Amalia, panggilku. Suaraku melunak namun tetap tegas. Saat kamu dan Bram merancang semua ini di belakangku, saat kalian tertawa di atas penderitaanku yang mengira kalian adalah orang-orang paling tulus di hidupku, apakah kalian pernah memikirkan perasaan ayahku? Kalian mengira aku sebatang kara dan bisa diperlakukan semena-mena karena tidak ada pria yang akan membelaku. Amalia menunduk. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang kian menderu. Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan ayahmu, ataupun menghancurkan hidupmu, kataku sambil berjalan kembali ke balik meja kerja. Aku hanya menegakkan aturan yang ada di perusahaan milik keluarga negaraku sekarang. Pilihan ada di tangan kalian berdua. Kembalikan seluruh dana yang telah kalian ambil, baik yang 2 miliar untuk pernikahan mewah kalian, maupun yang 500 juta untuk bisnismu, dalam waktu 24 jam. Jual gaun mewahmu, jual mobil baru yang baru dibeli Bram, atau jaminkan aset bisnismu. Aku menatap jam dinding di ruanganku yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Waktu kalian terus berjalan. Amalia, jika besok jam 9 pagi dana itu belum masuk rekening Mahakarya Group, Pak Baskoro tidak akan segan-segan membawa berkas penggelapan berantai ini ke meja hijau. Dan percayalah, dengan kekuatan hukum yang dimiliki ayahku, tidak ada satupun pengacara di kota ini yang bisa menyelamatkan kalian dari jeruji besi. Amalia mengangkat wajahnya yang pucat pasi, menatapku dengan tatapan yang kosong seolah seluruh dunianya baru saja runtuh seketika. Dia tidak pernah menyangka, keikhlasan yang kuberi di pelaminan kemarin ternyata adalah awal dari penyerahan diri mereka ke dalam jebakan hukum yang kubuat dengan sangat rapi dan legal. Dengan langkah yang gontai dan tak bertenaga, Amalia berbalik dan berjalan meninggalkan ruanganku, membawa beban penyesalan yang teramat berat di pundaknya. Setelah pintu tertutup, aku mendudukkan diri di kursi kebesaranku, menghela napas panjang. Lembaran baru kehidupanku sebagai pimpinan Mahakarya Group telah dimulai, dan ini barulah babak awal dari restrukturisasi besar-besaran yang akan kulakukan. Malam semakin larut, namun lampu di ruang kerja utamaku masih menyala terang. Aku, Dinda, masih duduk di balik meja kayu besar, menatap layar komputer yang menampilkan grafik pergerakan saham Arkana Property. Di sudut ruangan, sebuah sofa kulit hitam diduduki oleh ayah, yang sejak 2 jam lalu setia menemaniku sambil membaca beberapa berkas laporan dari anak perusahaan lainnya. Dinda, ini sudah hampir tengah malam. Kamu tidak ingin istirahat? Tanya ayah, menurunkan kacamata bacanya dan menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. Aku mengalihkan pandangan dari layar, lalu tersenyum tipis ke arah ayah. Sebentar lagi, ayah. Aku hanya sedang memastikan bahwa sistem keamanan finansial kantor ini sudah terkunci rapat. Aku tidak ingin ada celah kecil apapun yang bisa digunakan Bram untuk memindahkan aset lain secara ilegal malam ini. Ayah mengangguk, menyunggingkan senyum bangga. Kamu benar-benar mewarisi ketelitian insting bisnis keluarga Hutomo. Ingat, Dinda, dalam menghadapi lawan yang sedang tersudut, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Orang yang panik bisa melakukan hal-hal nekat di luar dugaan.
Ucapan ayah terngiang-ngiang di kepalaku. Aku tahu betul watak Bram. Pria itu egois dan sangat menjaga harga dirinya di depan umum. Namun, di balik topeng keangkuhannya, dia adalah seorang penakut jika dihadapkan pada kehancuran yang nyata. Sementara Amalia, dia adalah wanita yang ambisius namun rapuh jika fondasi dunianya diguncang. Kombinasi kepanikan mereka berdua malam ini pasti sedang menciptakan badai besar di rumah tangga baru mereka. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar cukup terik, menembus kaca-kaca jendela besar kantor pusat Arkana Property. Waktu di jam tanganku menunjukkan pukul 8:45. Tinggal 15 menit lagi menuju batas waktu 24 jam yang kuberikan kepada Bram dan Amalia. Suasana di lantai eksekutif terasa sangat sunyi, namun ketegangan begitu pekat di udara. Para staf yang berpapasan denganku di koridor membungkuk dengan sangat sopan. Tidak ada lagi yang berani berbisik-bisik sembarangan setelah melihat ketegasanku di ruang rapat kemarin. Tepat pukul 9:05, pintu lift terbuka. Dua sosok berjalan keluar dengan langkah yang sangat berat. Itu Bram dan Amalia. Penampilan mereka pagi ini benar-benar jauh dari kesan sepasang pengantin baru yang berbahagia. Bram mengenakan kemeja yang tampak agak kusut, dasinya dipasang tergesa-gesa, dan wajahnya sangat kuyu dengan pandangan mata yang kosong. Di sampingnya, Amalia berjalan dengan kepala tertunduk, memeluk sebuah tas dokumen erat-erat di dadanya. Pakaiannya sangat bersahaja, tanpa perhiasan mencolok yang biasa ia pamerkan. Mereka dipandu oleh sekretarisku masuk ke dalam ruang rapat utama, tempat aku dan Pak Baskoro, Kepala Divisi Hukum, sudah menunggu. Aku duduk dengan anggun, melipat kedua tanganku di atas meja. Selamat pagi, Saudara Bramasta dan Saudara Amalia. Silakan duduk. Sapaku dengan kalimat yang sangat sopan, menjaga intonasi suaraku tetap datar dan profesional. Bram duduk di kursi di hadapanku, sementara Amalia mengambil tempat di sebelahnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap lurus ke dalam mataku. Waktu 24 jam yang saya berikan telah habis, ucapku, memecah keheningan ruangan yang ber-AC dingin itu. Bagaimana keputusan kalian? Apakah dana sebesar 2,5 miliar rupiah itu sudah siap dikembalikan ke kas Mahakarya Group? Bram berdeham pelan, mencoba mengumpulkan sisa-sisa suaranya yang tercekat. Ibu Dinda, kami sudah berusaha semaksimal mungkin sejak semalam. Bram memberi isyarat kepada Amalia. Dengan tangan yang gemetar, Amalia meletakkan tas dokumen yang dipeluknya ke atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arahku. Pak Baskoro dengan sigap mengambil tas tersebut, membukanya, dan memeriksa lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Di dalam sana ada sertifikat rumah dinas yang baru dibeli atas nama keluarga saya, beberapa BPKB kendaraan, dan dokumen pengalihan seluruh aset bisnis kosmetik milik Amalia. Ucap Bram dengan suara yang nyaris tak terdengar. Nilai total seluruh aset itu jika dilikuidasi, mungkin sekitar 2,2 miliar rupiah. Kami masih kekurangan 300 juta rupiah. Ibu Dinda, kami mohon berikan kami waktu tambahan seminggu lagi untuk mencari kekurangannya. Mendengar hal itu, Amalia kembali meneteskan air mata. Kami sudah menjual semua perhiasan pernikahan kami tadi subuh ke toko emas. Ibu Dinda, gaun pengantin yang saya pakai kemarin juga sudah dikembalikan ke desainer dengan potongan harga tinggi demi mendapatkan uang tunai. Ini semua yang kami miliki saat ini. Aku menatap tumpukan sertifikat dan dokumen di hadapanku. Mereka telah menyerahkan segalanya. Rumah tangga yang baru berumur 2 hari itu kini tidak memiliki aset apapun. Bahkan bisnis yang dibanggakan Amalia kini telah beralih kepemilikan menjadi milikku. Mereka mengira dengan penyerahan ini, penderitaan mereka akan berakhir dan mereka bisa bernapas lega setelah membayar utang. Namun, mataku menangkap sesuatu yang janggal pada salah satu dokumen BPKB mobil yang mereka serahkan. Sebuah senyuman misterius kembali muncul di sudut bibirku. Ini adalah plot twist yang tidak akan pernah mereka duga. Sebuah benang merah baru yang akan membuka tabir bahwa pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan melibatkan pihak ketiga yang selama ini bersembunyi dengan rapi di balik layar. Pak Baskoro masih sibuk memeriksa keabsahan surat-surat di atas meja, sementara atmosfer di dalam ruang rapat terasa kian menghimpit.
Bram dan Amalia duduk berdampingan dengan tubuh yang membungkuk dalam, persis seperti pesakitan yang sedang menunggu ketukan palu hakim. Penyerahan seluruh harta benda yang mereka miliki tampaknya telah menguras habis sisa siga keangkuhan yang tempo hari mereka pamerkan di atas pelaminan. Aku, Dinda, menarik salah satu dokumen BPKB mobil mewah berwarna hitam yang baru saja diserahkan oleh Bram. Jari-jariku mengetuk pelan di atas lembaran kertas tebal tersebut. Mataku tertuju pada kolom nama pemilik pertama yang tertera di sana. Sebuah nama yang sangat familiar, namun sama sekali bukan nama Bram, bukan pula nama Amalia ataupun anggota keluarga besar Arkana Property. Saudara Bramasta, panggilku dengan suara yang teramat tenang, memecah kesunyian yang sempat merayap. Mobil sedan sport ini, di dalam laporan pengadaan aset kantor, tertulis dibeli menggunakan dana talangan dari divisi pemasaran sebulan yang lalu. Tapi mengapa di BPKB ini, nama pemilik yang terdaftar adalah Rendra Mahendra? Mendengar nama itu disebut, tubuh Bram seketika menegang. Kepalanya yang semula menunduk langsung mendongak dengan tatapan mata yang dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Di sampingnya, Amalia tampak kebingungan. Dia menoleh ke arah suaminya, menuntut penjelasan lewat tatapan matanya. Rendra? Siapa Rendra? Bram? Bukankah kamu bilang mobil itu bonus prestasi dari perusahaan untukmu? Tanya Amalia dengan suara berbisik namun syarat akan nada curiga. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kebesaran, menyilangkan kaki secara anggun. Tampaknya istri Anda sendiri belum mengetahui rahasia kecil ini, Saudara Bram. Biar saya bantu jelaskan. Ucapku dengan kalimat yang sangat sopan, menatap Amalia dengan pandangan penuh rasa prihatin yang mendalam. Rendra Mahendra adalah sepupu jauh dari Amalia, sekaligus menjabat sebagai kepala auditor internal di Arkana Property sebelum Mahakarya Group mengambil alih saham mayoritas. Lanjutku, membeberkan fakta yang baru saja dikirimkan oleh tim investigasi ayah pagi ini melalui pesan singkat. Dan dialah orang yang selama setahun terakhir ini meloloskan semua laporan keuangan fiktif yang Anda buat, Bram. Sebagai imbalannya, Anda membelikan mobil mewah ini untuknya menggunakan uang perusahaan. Amalia tersentak. Dia menatap Bram dengan pandangan tidak percaya. Bram, kamu memanfaatkan sepupuku? Kamu bilang pada keluargaku bahwa Rendra membantu kita karena dia peduli pada hubungan kita. Ternyata kamu menyuapnya? Suara Amalia mulai meninggi, melupakan bahwa mereka saat ini sedang berada di hadapan pimpinan tertinggi perusahaan. Diam, Amalia. Kamu tidak tahu apa-apa. Bentak Bram dengan frustrasi. Kepanikannya kini telah mencapai puncaknya. Jika keterlibatan Rendra ikut terbongkar, maka skandal ini tidak lagi menjadi sekadar kasus penggelapan internal, melainkan persekongkolan kejahatan korporasi yang melibatkan banyak pihak. Cukup. Ucapku dengan satu kata yang diucapkan secara lembut namun bertenaga, sanggup membuat adu mulut di antara sepasang pengantin baru itu terhenti seketika. Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Kalian mengira bahwa dengan menyerahkan rumah, mobil, dan bisnis kosmetik ini, urusan kalian dengan Mahakarya Group akan selesai. Kalian mengira kekurangan 300 juta rupiah adalah masalah terbesar kalian saat ini. Aku mengambil sebuah map baru berwarna biru dari bawah meja, lalu menggesernya ke hadapan Bram. Ini adalah surat pemecatan tidak dengan hormat untuk Saudara Bramasta, efektif mulai hari ini. Dan ini, aku menunjuk pada lembar kedua di dalam map tersebut, adalah surat tuntutan baru atas konspirasi penipuan dan manipulasi data audit yang melibatkan Anda dan Rendra Mahendra. Nilai kerugian non-material yang diakibatkan oleh tindakan kalian terhadap nama baik anak perusahaan kami jauh lebih besar daripada 2,5 miliar rupiah. Bram menggelengkan kepalanya dengan air mata yang mulai mengalir deras. Dia jatuh bertumpu pada kedua lututnya di lantai marmer, menjatuhkan seluruh harga dirinya sebagai seorang pria. Ibu Dinda, saya mohon, jangan bawa Rendra dan kasus konspirasi ini ke jalur hukum. Jika saya dipecat dengan cara seperti ini, tidak akan ada satupun perusahaan di negeri ini yang mau menerima saya bekerja lagi. Saya akan hancur. Dinda, saya mohon belas kasihanmu. Amalia pun ikut menangis histeris,
Menyadari bahwa pernikahan yang baru seumur jagung ini tidak hanya dimulai dengan kemiskinan instan, melainkan juga dengan bayang-bayang hukuman penjara yang kian nyata bagi suaminya dan juga anggota keluarganya sendiri. Aku memandang pria yang dulu pernah sangat kucintai itu bersimpuh di kakiku dengan rasa hibah yang telah mati. Sambil merapikan dokumen di hadapanku, aku berdiri dari kursi. Saya sudah memberikan waktu 24 jam yang sopan untuk menyelesaikan urusan ini secara internal, Bram. Namun, ketika kalian menyembunyikan keterlibatan pihak lain dan mencoba memanipulasi aset yang diserahkan, kalian sendiri yang menutup pintu maaf itu. Aku melangkah melewati mereka berdua yang terduduk lemas di lantai, meninggalkan ruang rapat dengan langkah yang mantap. Plot twist kehidupan ini telah membawa mereka pada titik terendah. Dan ini barulah awal dari keadilan sesungguhnya yang akan mereka hadapi di meja hijau. Langkah kakiku, Dinda, terdengar mantap saat melewati lorong lantai eksekutif Arkana Properti yang sunyi. Di belakangku, Pak Baskoro berjalan dengan sigap sambil mendekap map biru berisi berkas konspirasi Bram dan Rendra. Di dalam ruang rapat yang baru saja kutinggalkan, sayup-sayup masih terdengar suara tangisan Amalia yang bersahut-sahutan dengan keputusasaan Bram. Namun, hatiku telah sekeras batu karang. Rasa iba yang sempat tersisa telah menguap bersama pengkhianatan yang mereka rancang dengan begitu rapi selama setahun ini. Aku melangkah masuk ke dalam ruang kerja utamaku. Di sana, ayah sudah menunggu sambil menyesap kopi hitam kesukaannya. Beliau menatapku dengan binar mata penuh kebanggaan, seolah tahu persis keputusan apa yang baru saja kuambil di dalam sana. Bagaimana, Dinda? Apakah mereka mencoba menawar keadilan yang kamu bawa? Tanya ayah dengan nada suara yang bariton namun penuh kehangatan. Aku mendudukkan diri di kursi kebesaranku, menghela napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa ketegangan. Mereka menyerahkan segalanya. Ayah, rumah, kendaraan, bahkan bisnis kosmetik yang selama ini Amalia pamerkan di media sosial. Tapi, mereka mencoba menyelipkan aset yang bermasalah. Bram menyuap Rendra, sepupu Amalia yang menjadi auditor kita, dengan sebuah mobil mewah menggunakan uang perusahaan. Ayah meletakkan cangkir kopinya. Wajahnya berubah serius. Begitu rupanya. Berarti ini bukan lagi sekadar keserakahan individu, melainkan sindikat kecil yang merugikan perusahaan. Langkah apa yang kamu ambil, putriku? Aku sudah menandatangani surat pemecatan Bram secara tidak hormat, ayah. Dan hari ini juga, Pak Baskoro akan melimpahkan berkas konspirasi mereka ke pihak kepolisian. Aku tidak akan membiarkan hukum dipermainkan oleh orang-orang yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang hasil curian. Jawabku tegas. Ayah tersenyum, lalu berdiri dan menepuk pundakku perlahan. Keputusan yang sangat bijaksana. Kamu tidak membalas dengan dendam pribadi, melainkan dengan aturan yang berlaku. Biarkan hukum yang bekerja menjadi cermin bagi mereka. 2 minggu berlalu sejak hari yang mengguncang di kantor Arkana Properti. Berita mengenai pemecatan tidak dengan hormat seorang manajer pemasaran yang terlibat korporasi berantai langsung menjadi tajuk utama di beberapa media bisnis lokal. Nama Bramasta yang dulu dikenal sebagai pemuda berprestasi, kini berubah menjadi buah bibir yang negatif. Hari ini adalah sidang pertama pemeriksaan berkas perkara di pengadilan negeri. Sebagai perwakilan sah dari Mahakarya Group sekaligus pelapor, aku hadir dengan mengenakan pakaian formal berupa setelan celana dan blazer berwarna biru dongker yang elegan. Rambutku disanggul modern dengan rapi, menampilkan kesan seorang wanita pemimpin yang tangguh. Saat aku melangkah memasuki area lobi pengadilan, suasananya begitu riuh. Di sudut ruangan, aku melihat Bram dan Amalia duduk di bangku panjang kayu. Penampilan mereka benar-benar telah berubah drastis. Bram terlihat jauh lebih kurus. Janggut tipisnya dibiarkan tumbuh tidak teratur, dan setelan jas yang digunakannya tampak kelonggaran. Sementara Amalia duduk di sampingnya dengan wajah pucat tanpa riasan, mengenakan pakaian sederhana yang jauh dari kesan mewah. Di dekat mereka, berdiri seorang pria parubaya yang tampak sangat syok, memegangi dadanya sesekali. Aku mengenali pria itu. Beliau adalah ayah Amalia. Begitu melihatku berjalan mendekat bersama tim hukum Mahakarya Group, ayah Amalia langsung melangkah tertatih-tatih menghampiriku.
Wajah orang tua itu dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. "Nanda Dinda," panggil ayah Amalia dengan suara yang bergetar menahan tangis. Saya selaku orang tua Amalia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan putri saya dan suaminya. Kami benar-benar tidak tahu kalau mereka berbuat sehina ini di belakangmu. Aku menghentikan langkahku. Menghadapi orang tua yang tidak bersalah namun harus menanggung malu akibat perbuatan anaknya selalu menjadi hal yang berat bagiku. Aku membungkuk sedikit, memberikan rasa hormat yang tulus kepada beliau. "Bapak tidak perlu meminta maaf kepada saya. Bapak tidak salah apapun dalam hal ini," ucapku dengan kalimat yang sangat sopan dan lembut. Ini adalah murni pertanggungjawaban profesional atas apa yang telah dilakukan oleh Bram dan Amalia terhadap perusahaan. "Tapi Dinda, bisakah ada jalan damai? Saya tidak akan kuat melihat putri saya dan keponakan saya, Rendra, masuk penjara," ratap beliau dengan mata yang berkaca-kaca. Sebelum aku sempat menjawab, Amalia tiba-tiba berdiri dan menarik ayahnya mundur. "Sudah, ayah, jangan memohon pada dia. Dinda yang sekarang bukan Dinda yang dulu kita kenal. Dia sudah buta karena kekuasaan ayahnya," teriak Amalia dengan suara parau penuh keputusasaan, mencoba mengalihkan kesalahan luapan emosinya kepadaku. Bram segera menarik lengan Amalia, mencoba menenangkannya dengan wajah ketakutan. "Amalia, diam. Jangan memperburuk suasana." Aku menatap Amalia dengan pandangan yang tenang, tidak terpancing sedikit pun oleh provokasinya. "Amalia, aku tidak pernah berubah. Aku tetap Dinda yang dulu mengikhlaskan apa yang kalian rebut dariku. Namun, posisi hukum tidak bisa diubah hanya dengan air mata. Ruang sidang sudah dibuka. Mari kita selesaikan ini secara terhormat." Aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama yang megah, meninggalkan mereka di luar. Di dalam ruangan berpintu kayu tebal ini, akhir dari drama pengkhianatan mereka akan segera ditulis oleh ketukan palu keadilan. Dan di balik itu semua, sebuah kenyataan baru tentang masa lalu keluarga Bram yang belum pernah terungkap, siap menjadi kejutan terakhir yang akan menutup kisah ini. Suasana di dalam ruang sidang utama terasa begitu sakral. Dinding-dinding kayu yang tinggi menjulang seolah mempertegas bahwa di tempat ini tidak ada ruang bagi kebohongan. Aku, Dinda, duduk di kursi deretan depan bersama Pak Baskoro dan tim hukum Mahakarya Group. Di seberang ruangan, Bram, Amalia, dan Rendra duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk. Keangkuhan yang dahulu melumuri wajah mereka kini telah lurus sepenuhnya, digantikan oleh gumpalan kecemasan yang nyata. Hakim ketua mengetukkan palunya 3 kali, menandakan sidang pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi resmi dimulai. Satu persatu bukti digital berupa aliran dana dan rekaman manipulasi sistem audit dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Setiap angka dan tanggal yang disebutkan bagaikan anak panah yang menghantam telak pertahanan mental Bram. Hingga tiba saatnya hakim ketua meminta tanggapan dari pihak terdakwa. Kuasa hukum yang disewa oleh keluarga Bram, seorang pengacara parubaya yang tampak mulai pasrah, berdiri dan membaca pembelaan ringkas. Namun, di tengah-tengah pembelaan itu, ada satu argumen yang membuatku mengernyitkan dahi. "Yang mulia hakim," ucap pengacara tersebut dengan nada memohon, "klien kami, saudara Bramasta, melakukan tindakan nekat ini bukan semata-mata karena keserakahan pribadi. Ada tekanan psikologis dan finansial yang besar dari masa lalu keluarganya. Perusahaan Arkana Property sebenarnya didirikan atas dasar utang budi dan kerjasama masa lalu yang tidak adil dengan pihak ketiga, yang membuat keluarga besar terdakwa selalu berada di bawah bayang-bayang kebangkrutan terstruktur." Aku menoleh ke arah Pak Baskoro, berbisik pelan. "Pak Baskoro, apa maksud dari kerjasama masa lalu yang tidak adil itu? Bukankah Arkana Property murni milik keluarga Bram sebelum kita membeli saham mayoritasnya?" Pak Baskoro membuka sebuah berkas kuno yang sengaja dia bawa dari arsip terdalam Mahakarya Group. Wajah pengacara senior itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik kembali kepadaku. "Ibu Dinda, sebenarnya, sebelum sidang ini dimulai, Bapak Hutomo berpesan agar berkas lama ini baru dibuka jika pihak Bram mulai mengungkit masa lalu. Ini adalah dokumen pendirian Arkana Property 20 tahun yang lalu." Aku menerima berkas kusam tersebut dan membukanya perlahan.
Detak jantungku mendadak berpacu lebih cepat saat membaca lembar pertama. Di sana, pada kolom pemilik modal awal dan pencetus ide konsep Arkana Property, tertera sebuah nama yang sangat kukenal, Hutomo Wijaya. Ayahku. Fakta mengejutkan tertulis dengan jelas di baris berikutnya. 20 tahun lalu, ayahku adalah pemilik sah dari cikal bakal perusahaan ini. Namun, ayah Bram yang saat itu merupakan orang kepercayaan ayah, melakukan pengkhianatan bisnis dengan memalsukan tanda tangan pengalihan aset saat ayahku sedang jatuh sakit. Ayahku yang saat itu memilih fokus pada kesembuhannya, merelakan perusahaan itu lepas dan memilih membangun Mahakarya Group dari nol hingga menjadi raksasa seperti sekarang. Aku membekap mulutku sendiri. Air mataku hampir menetes, bukan karena sedih, melainkan karena rasa takjub akan keadilan Tuhan yang begitu rapi. Bram dan keluarganya selama ini mengira mereka adalah pemilik sah yang hebat. Bram mengkhianatiku karena mengira aku hanyalah gadis miskin yang tidak punya apa-apa, tanpa pernah tahu bahwa perusahaan yang dia banggakan dan dia rampok itu sebenarnya adalah harta milik ayahku yang dulu dicuri oleh keluarganya sendiri. Dan kini, melalui diriku, perusahaan itu kembali ke tangan pemilik yang sah. Roda kehidupan tidak hanya berputar, ia kembali ke titik awal tempat kebenaran bermula. Ibu Dinda, Anda baik-baik saja? Bisik Pak Baskoro cemas melihat perubahan ekspresi wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, menguasai kembali ketenanganku. Aku menutup berkas itu dengan mantap, menatap lurus ke arah Bram yang sedang memandangku dengan tatapan memelas dari kursi pesakitan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa pembelaan pengacaranya justru membuka borok terdalam keluarganya. Saya baik-baik saja, Pak Baskoro. Jawabku dengan suara yang teramat tenang namun syarat akan ketegasan. Sidang ini tidak boleh ditunda. Biarkan mereka menyelesaikan pembelaannya. Karena setelah ini, saya sendiri yang akan maju ke mimbar saksi untuk memberikan pernyataan penutup yang akan mengunci takdir mereka untuk selamanya. Amalia yang duduk di samping Bram tampak menangis terseduh-seduh, memegangi lengan suaminya yang kini lemas tak bertulang. Mereka mengira badai ini akan mereda jika mereka berpura-pura menjadi korban masa lalu. Mereka tidak pernah menduga bahwa wanita yang mereka khianati di pelaminan adalah putri dari pria yang dulu mereka zalimi. Dan keadilan malam ini akan dijatuhkan dengan seadil-adainya tanpa ada ruang untuk melarikan diri lagi. Bisik-bisik lirih kembali memenuhi ruang sidang saat pengacara Bram menyelesaikan nota pembelaannya. Di kursi pesakitan, Bram sempat melirikku dengan tatapan yang seolah berkata bahwa tindakannya memiliki alasan yang bisa dimaklumi. Dia mengira cerita masa lalu tentang ketidakadilan yang dialami keluarganya dapat mengetuk pintu hati majelis hakim, atau setidaknya memicu rasa ibaku. Namun, dia tidak tahu bahwa berkas kusam di tanganku telah membalikan semua narasi palsu itu. Baik, setelah mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa, majelis hakim memberikan kesempatan terakhir kepada pihak pelapor untuk menyampaikan pernyataan atau menghadirkan saksi tambahan, ujar hakim ketua. Suaranya berat dan berwibawa menggema di ruang sidang. Aku, Dinda, berdiri dari kursi barisan depan. Dengan gerakan yang anggun namun penuh ketegasan, aku merapikan blazer biru dongker yang kukenakan. Aku melangkah maju menuju mimbar saksi yang berada di tengah ruangan. Setiap pasang mata kini tertuju padaku, termasuk Amalia yang menatapku dengan sisa-sisa kepanikan di wajahnya yang pucat. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Sapaku dengan kalimat yang sangat sopan, membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan. Saya, Dinda Hutomo, selaku pimpinan dan perwakilan sah dari Mahakarya Group, ingin menyerahkan sebuah dokumen tambahan yang sangat relevan dengan pembelaan yang baru saja disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Pak Baskoro dengan sigap maju dan menyerahkan berkas pendirian Arkana Property 20 tahun lalu kepada Panitera untuk diteruskan kepada majelis hakim. Bram mengerutkan dahi, tampak bingung melihat berkas tua yang kutunjukkan. Yang Mulia, lanjutku. Suaraku terdengar begitu renyah namun dingin di dalam ruangan yang hening itu. Pihak terdakwa menyatakan bahwa ada beban sejarah masa lalu yang membuat keluarganya tertekan. Dokumen yang saya serahkan adalah bukti otentik bahwa Arkana Property sejatinya didirikan oleh ayah saya, Bapak Hutomo Wijaya. Namun, 20 tahun lalu, ayah dari saudara Bramasta memalsukan dokumen pengalihan aset saat ayah saya sedang berjuang melawan sakit.
Keheningan di dalam ruangan seketika pecah oleh kasakusuk yang tertahan. Mata Bram membelalak sempurna. Tubuhnya mendadak kaku, dan mulutnya sedikit terbuka seolah-olah seluruh pasokan udara di dalam ruangan itu baru saja tersedot habis. Di sampingnya, Amalia menatap Bram dengan pandangan yang dipenuhi kengerian baru. Kebenaran ini terlalu besar untuk mereka cerna. Jadi, ucapku, menoleh langsung ke arah Bram dengan tatapan mata yang tenang namun menusuk jauh ke dalam sanubarinya. Saudara Bramasta tidak sedang menanggung ketidakadilan masa lalu. Sebaliknya, dia tumbuh besar dari harta yang diambil secara tidak sah dari keluarga saya. Dan alih-alih memperbaiki kesalahan sejarah keluarganya, dia justru mengulangi pola yang sama, melakukan pengkhianatan kepada saya secara pribadi, dan merampok perusahaan yang kini telah kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Bram menggelengkan kepalanya perlahan. Air mata penyesalan dan ketakutan kini mengalir deras tanpa bisa dia bendung lagi. Dia jatuh terduduk di kursinya dengan tubuh yang gemetar hebat. Segala bentuk pembelaan yang dia susun bersama pengacaranya runtuh seketika di hadapan fakta sejarah yang tak terbantahkan ini. Amalia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah berderai memenuhi ruang sidang. Dia menyadari sepenuhnya bahwa pria yang dia rebut dariku, pria yang dia banggakan di pelaminan sebagai lambang kesuksesan, ternyata hanyalah keturunan dari seorang pengkhianat bisnis yang kini harus membayar semua dosa masa lalu dan masa sekarang sekaligus. Hakim ketua mengetukkan palu dengan tegas, menenangkan ruang sidang yang sempat riuh. Setelah memeriksa dokumen yang kuberikan dan berdiskusi sejenak dengan hakim anggota, hakim ketua akhirnya membaca keputusan akhir. Menimbang seluruh bukti-bukti digital, laporan audit forensik, serta dokumen sejarah kepemilikan aset yang sah, Majelis Hakim menyatakan terdakwa 1, Bramasta, dan terdakwa 2, Rendra Mahendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana konspirasi, penipuan, dan penggelapan dana korporasi secara bersama-sama. Ketukan palu pertama berbunyi, menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 1, Bramasta, selama 5 tahun penjara, serta denda material sebesar 500 juta rupiah. Ketukan palu kedua berbunyi, dan menyatakan seluruh aset yang telah disita dari terdakwa, resmi dialihkan kepada Mahakarya Group sebagai bentuk ganti rugi kompensasi. Ketukan palu ketiga, terakhir, mengakhiri persidangan. Tangis Amalia semakin histeris saat petugas kejaksaan mulai melangkah mendekat untuk memasang borgol di tangan Bram dan Rendra. Bram menatapku untuk terakhir kalinya sebelum dibawa keluar melalui pintu belakang ruang sidang. Di dalam tatapannya, tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi rasa bangga. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan penyesalan terdalam yang akan menemaninya di balik jeruji besi selama bertahun-tahun ke depan. Aku berdiri dari mimbar saksi, berbalik dengan tenang tanpa menoleh lagi ke belakang. Pengkhianatan di pelaminan itu telah kuikhlaskan. Namun keadilan hukum telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Aku melangkah keluar dari ruang sidang menuju masa depan baru yang telah menantiku di luar sana. Suara riuh koridor pengadilan perlahan memudar seiring langkah kakiku, Dinda, yang bergerak menuju pintu keluar utama. Di luar, langit kota tampak cerah, seolah ikut merayakan tuntasnya sebuah keadilan yang sempat tertunda selama 2 dekade. Pak Baskoro berjalan di sebelah kiriku, sementara 3 pengawal pribadi membukakan jalan melewati beberapa pemburu berita dari media bisnis yang mulai berkerumun. Aku tidak memberikan pernyataan apapun. Ketukan palu hakim di dalam sana sudah menjadi jawaban yang paling lugas. Sebelum aku sempat menuruni anak tangga gedung pengadilan, sebuah suara yang sangat parau memanggil namaku dari arah belakang. Dinda, tunggu, Dinda. Aku menghentikan langkahku, lalu berbalik dengan perlahan. Amalia berdiri di sana, beberapa meter dari tempatku berpijak. Langkahnya tampak goyah, seolah-olah beban yang dihimpitkan ke pundaknya hari ini terlalu berat untuk ditopang oleh sepasang kaki yang biasanya melangkah dengan anggun di atas sepatu hak tinggi mahalnya. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak sedikit berantakan, dan wajahnya benar-benar sembab akibat tangis yang tak kunjung usai. Ayah Amalia berdiri beberapa langkah di belakang putrinya, menatapku dengan tatapan memelas yang dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan, Saudara Amalia? Tanyaku dengan kalimat yang sangat sopan dan formal. Di tempat umum seperti ini,
Aku harus tetap menjaga martabat dan profesionalisme sebagai pimpinan Mahakarya Group. Amalia melangkah mendekat. Matanya menatapku dengan pandangan yang kosong namun syarat akan penyesalan. 5 tahun. Dinda. Bram dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Semua aset kami disita. Rumah yang baru kami tempati, kendaraan, bahkan bisnis yang kubangun semuanya hilang dalam sekejap. Suaranya bergetar hebat, menahan gelombang tangis yang siap pecah kembali. Itu adalah konsekuensi dari tindakan hukum yang kalian pilih sendiri, Amalia. Jawabku dengan nada suara yang tetap tenang, tanpa ada nada mengejek sedikitpun. Pengadilan tidak menghukum kalian karena dendam pribadiku, melainkan karena bukti-bukti kejahatan finansial yang kalian lakukan bersama. Amalia menggelengkan kepala. Air matanya kembali luruh membasahi pipinya yang pucat. Aku tahu kami salah. Kami sangat salah karena telah mengkhianatimu. Kami bangga berdiri di pelaminan itu, mengira kami telah memenangkan segalanya dan meninggalkanmu dalam keterpurukan. Tapi aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah mengira bahwa takdir akan membalas kami sekejam ini melalui tanganmu sendiri. Dia menarik napas panjang, mencoba menahan sesak di dadanya. Sekarang aku menyadari satu hal, Dinda. Saat kami merebut Bram dan merancang semua penggelapan itu, kami sebenarnya sedang berjalan menuju lubang kehancuran yang kami gali sendiri. Pernikahan yang kupikir akan membawa kebahagiaan dan kemewahan, ternyata hancur berantakan bahkan sebelum kelopak bunga melati di pelaminan kami mengering. Aku memandang sahabat masa laluku itu. Tidak ada rasa puas di dalam hatiku melihatnya hancur seperti ini. Pengkhianatan mereka memang menyakitkan, namun melihat mereka menuai badai dari benih yang mereka tanam sendiri membuatku semakin memahami arti dari sebuah keikhlasan yang sesungguhnya. Jika dulu aku bersikeras mempertahankan Bram dengan amarah, mungkin aku tidak akan pernah sampai pada titik ini, titik di mana aku bisa berdiri tegak sebagai pemenang yang terhormat. Amalia, panggilku. Suaraku melunak namun tetap menjaga jarak. Aku sudah memaafkan dan mengikhlaskan apa yang terjadi di antara kita secara pribadi sejak hari pernikahan kalian. Pergilah mendampingi ayahmu. Beliau adalah orang baik yang tidak seharusnya ikut menanggung beban dari ego dan keserakahan kalian. Mulailah hidup baru dengan cara yang jujur. Amalia tidak menjawab lagi. Dia hanya menundukkan kepala dalam-dalam. Sebuah gestur pengakuan kalah yang paling mutlak. Dia berbalik, berjalan tertatih menghampiri ayahnya yang kemudian merangkul pundaknya dengan penuh duka. Mereka berjalan menjauh, meninggalkan area pengadilan dengan membawa puing-puing ego yang telah runtuh total. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar siang itu. Aku menoleh ke arah Pak Baskoro yang seteduh biasanya. Mari kita kembali ke kantor. Pak Baskoro, masih banyak pekerjaan di Mahakarya Group yang harus kita selesaikan. Baik, Ibu Dinda. Jawab Pak Baskoro dengan senyuman hormat. Aku melangkah menuju mobil mewah yang sudah menunggu di lobi bawah. Kisah masa lalu tentang pengkhianatan, rahasia identitas ayah, hingga konspirasi bisnis keluarga Bram kini telah ditutup dengan rapi oleh hukum alam dan hukum negara. Lembar kehidupan baruku sebagai wanita mandiri yang memegang kendali atas takdirnya sendiri kini benar-benar telah dimulai. Bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim di ruang sidang hari itu mengguncang seluruh hidup kami. Waktu berjalan seperti air yang tenang, perlahan membasuh sisa-sisa badai masa lalu yang sempat memporak-porandakan hatiku. Aku, Dinda, kini berdiri di lantai paling atas gedung pusat Mahakarya Group. Dari balik dinding kaca yang megah ini, aku bisa melihat hamparan kota yang luas, tempat di mana aku pernah merangkak dalam kesederhanaan, terluka oleh pengkhianatan, hingga akhirnya bangkit berdiri memimpin sebuah imperium bisnis. Di bawah kendaliku, Arkana Properti tidak dihancurkan. Sebaliknya, aku melakukan restrukturisasi besar-besaran. Perusahaan yang dulu direbut dari tangan ayahku kini telah menjelma menjadi salah satu pilar bisnis paling bersih dan berkembang pesat, mempekerjakan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka dengan jujur. Pintu ruang kerjaku diketuk dengan sangat sopan. Sekretaris seniorku masuk membawa sebuah map kecil berwarna putih. Ibu Dinda, maaf mengganggu.
Ini adalah laporan berkala mengenai program pembinaan sosial dan hukum yang Ibu minta dari beberapa lembaga pemasyarakatan. Ucapnya sambil menyerahkan berkas tersebut. Aku menerimanya dan tersenyum hangat. Terima kasih. Kamu bisa kembali. Setelah sekretarisku keluar, aku membuka map tersebut. Di dalam sana tertera laporan perkembangan para warga binaan, termasuk nama Bramasta. Di dalam catatan itu tertulis bahwa Bram menunjukkan perilaku yang sangat baik. Dia tidak lagi memelihara keangkuhannya. Dia menggunakan keahlian manajemennya untuk membantu mengelola koperasi di dalam lapas dan mengajar sesama narapidana. Sementara Amalia, dari informasi yang kudengar, kini hidup dalam kesederhanaan bersama ayahnya di kota kecil. Dia merintis kembali sebuah usaha rumahan kecil-kecilan, tanpa kepalsuan, tanpa obsesi pada kemewahan yang dulu membutakan mata hatinya. Mereka berdua telah membayar mahal, namun di balik hukuman itu, mereka akhirnya menemukan jalan untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik. Melamunkan apa, putriku? Suara bariton yang sangat hangat itu membuatku menoleh. Ayah berjalan masuk ke dalam ruangan, mengenakan setelan jas formalnya yang selalu tampak gagah. Beliau tidak langsung duduk, melainkan berjalan mendekat dan berdiri di sampingku, ikut menatap pemandangan kota di luar kaca. Aku hanya sedang berpikir, "Ayah," jawabku lembut sambil menyandarkan kepala di bahu kokohnya. "Bagaimana takdir membawa kita sampai di titik ini? Jika dulu aku tidak memilih untuk mengikhlaskan Bram dan Amalia di pelaminan itu, jika aku memilih membalas mereka dengan amarah dan dendam yang buta, mungkin aku tidak akan pernah siap untuk menerima tanggung jawab besar yang ayah berikan hari ini." Ayah tersenyum, mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang seorang ayah yang teramat bangga. Matanya tampak sedikit berkaca-kaca menatap putri tunggalnya. "Dinda, kekuatan sejati seorang manusia bukan terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dia miliki untuk menghancurkan musuhnya," ucap ayah dengan nada suara yang bergetar penuh haru. "Kekuatan sejati itu ada pada keikhlasan hati untuk melepaskan, dan keberanian untuk membiarkan keadilan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kamu tidak hanya mengembalikan kejayaan keluarga kita, Dinda. Kamu melakukannya dengan cara yang paling terhormat, tanpa mengotori tangan dan hatimu dengan kebencian." Mendengar penuturan ayah, air mata keharuan perlahan menetes di pipiku. Aku mengingat kembali masa-masa di mana aku menangis sendirian di kamar kos kecilku, merasa sebatang kara dan tak berdaya saat dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Siapa yang menyangka bahwa air mata itu adalah cara semesta memurnikan hatiku, mempersiapkanku untuk mengenakan mahkota yang sesungguhnya. Malam itu, Mahakarya Group mengadakan perayaan hari jadi perusahaan sekaligus peresmian yayasan kemanusiaan baru yang kubuat atas nama ibuku yang telah tiada. Di atas panggung megah, di hadapan ribuan karyawan, jajaran direksi, dan para relasi bisnis, aku berdiri di samping ayah. Saat pembawa acara menyebut namaku sebagai pimpinan tertinggi yang baru, seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang meriah. Pandangan mata mereka tidak lagi menatapku sebagai gadis malang yang tersisih, melainkan sebagai seorang wanita tangguh, anggun, dan bijaksana yang dikagumi karena integritas dan kelembutan hatinya. Aku memegang mikrofon, menatap lautan manusia di hadapanku dengan senyuman yang teramat tulus. "Kehidupan mungkin pernah memberi kita luka yang dalam," ucapku dengan kalimat yang sopan dan tenang, bergetar penuh ketulusan. "Namun, jangan pernah biarkan luka itu mengubah kita menjadi orang yang penuh dendam. Ampuni masa lalu, ikhlaskan yang telah pergi, dan melangkahlah dengan keyakinan penuh. Karena di balik setiap keikhlasan yang kita berikan, Tuhan selalu menyiapkan rencana yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan." Tepuk tangan kembali bergemuruh, bahkan beberapa tamu undangan tampak menyeka air mata mereka, terharu dan kagum oleh ketegaran jiwaku. Di bawah kilauan lampu aula yang megah, aku menggenggam erat tangan ayah. Kisah rumah tangga dan pengkhianatan yang dulu hampir menghancurkanku kini telah sepenuhnya usai, meninggalkan sebuah pelajaran abadi bahwa kemenangan sejati milik mereka yang menjaga hatinya tetap bersih di tengah badai kehidupan. Itulah kisah kita hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak dari awal sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak cerita menarik yang bisa kita bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap jaga kesehatan, dan teruslah menanti kisah selanjutnya. Salam hangat dari channel Kita Bercerita.